Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adri Revi Fahmi. Saya merupakan CGP Angkatan 7 dari SD Negeri 084088 Kota Sibolga. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 084088 Sibolga. Boleh Bu, perkenalkan dirinya Bu? Boleh Pak Adri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati SPDMM, Kepala Sekolah SD 084088 Kota Sibolga, sudah punya usia 53 tahun. Sampai sekarang di sini Kepala Sekolah masih 1 tahun lebih. Sekian dan terima kasih. Begini Bu, saya minta waktu Ibu sebentar terkait mengetahui wawancarai Ibu terkait dengan mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika maupun rujukan moral dalam mengambil suatu keputusan. Baik Bu, bisa kita mulai ya Bu? Boleh Pak. Untuk yang pertama Bu, saya ingin bertanya sama Ibu, selama ini bagaimana yang Ibu lakukan dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau bujukan moral di sekolah kita ini? Baik Pak Atri, untuk mengidentifikasi kasus-kasus dilema atau bujukan moral itu bisa saja Pak yang dikatakan itu sesuatu bujukan moral jika ada dua buah hal, yang satu benar dan yang satu salah. Menurut hukumnya, jika kedua-duanya benar, maka hal itu dikatakan dengan dilema etika. Dan bisa juga kita mengenali bahwa nilai-nilai yang saling bertentangan di situasi saat itu. Artinya bisa kita ambil contoh seperti misalnya ada seorang guru tiba-tiba nelpon dari rumahnya di saat dia bertugas, misalkan anaknya sakit. Jadi si guru ini rasa-rasanya menitipkan sama tetangganya atau tetangga kelasnya gitu. Misalnya ada di situ bapak atau ibu guru, Pak, Bu, tolong dulu lihatkan kelas saya sebentar. Saya mau pulang ke ini, katanya ke rumah dulu gitu. Maka akan yang dititipkannya itu atau tetangganya merasa dilema etika. Kenapa? Karena dia kan nggak langsung menitipkan sama kepala sekolah gitu. Jadi si yang dititipkan ini merasa dilema etika itu, dia juga artinya bahwa rasa kasih sayang sama kawannya, dia akan tidak mengasih tahu sama kepalanya. Boleh lah Bu, katanya. Maka dia artinya si yang yang ibu yang bekerja tadi, ada sih dua-duanya sebenarnya itu benar. Ya, dua-duanya benar. Artinya dia sayang kepada anaknya, maka dia pulang karena dia sendiri mungkin yang bertanggung jawab di rumah. Dia pasti akan meninggalkan kelasnya. Tapi kalau di sisi dia meninggalkan kelas itu termasuk salah, karena dia tanggung jawabnya itu adalah tidak dipertanggungjawabkan dengan tugas gitu. Karena ada yang mengikat dia di saat waktu kerja, maka itu dinamakan dengan etika dilema. Jadi di antara dilema etika dan bujukan moral ini tentunya Ibu melakukan identifikasi di awal ya Bu ya? Iya. Baik Bu, selanjutnya ini Bu ya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kira-kira bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan untuk yang sama-sama benar? Sama-sama benar tadi ya Pak. Artinya kalau sama-sama benar tadi, kita juga kan kita kenali dulu bahwa nilai-nilai yang saling bertentangan di situasi itu termasuk itu salah satu. Baru kita tentukan siapa yang terlibat dalam situasi itu. Artinya yang terlibat kan tadi si yang dilema etika tadi, dan guru yang meninggalkan tugas itu, siswa, kepala sekolah, dan boleh dibilang masyarakat. Seperti itu. Jadi tetap mengidentifikasi di awal ya Bu? Iya, kita identifikasi dia. Berikutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa biasanya Ibu lakukan dalam mengambil suatu keputusan gitu Bu? Dalam prosedurnya bagaimana Ibu lakukan selama ini?
Kalau langkah-langkahnya itu Pak, artinya kita panggil dulu. Kita memanggil kedua belah pihak yang bermasalah. Kalau sebagai kepala sekolah. Jadi supaya kita mengetahui di mana letak permasalahan itu, inti permasalahannya yang terjadi dan apa pemicunya itu, harus berhadapan kita dengan yang bermasalah. Dan solusinya yang terbaik itu akan kita ambil dengan tidak merugikan kedua belah pihak. Artinya itu tidak ada yang dirugikan. Seperti itu. Berikutnya Bu, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil suatu keputusan pada kasus dilema etika itu? Kira-kira hal efektif seperti apa yang Kalau mengambil suatu keputusan itu supaya efektif bisa saja dengan kebijakan. Ya. Artinya kita sih mempermudah hasil akhir. Artinya apa hasilnya kita musyawarahkan. Kalau memang bisa mudah, kenapa harus dipersulit seperti itu. Dan kita berikan bimbingan secara komprehensif yang tidak menimbulkan perselisihan dari kedua belah pihak. Tentunya kita tidak lepas dengan mengumpulkan fakta-faktanya. Kita kumpulkan faktanya seperti apa, kita buat daftarnya gitu, dan apa solusinya, masalahnya tadi apa. Jadi bisa saja kita mengambil keputusan itu secara langsung dan bisa saja dia tidak terjadwal gitu. Itu caranya. Jadi tetap juga mengedepankan musyawarah sama guru-guru juga Pak ya? Iya. Dalam mengambil. Baik. Berikutnya Bu, apa saja hal-hal yang menurut Ibu merupakan sebuah tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus seperti dilema etika ini Bu, yang menurut Ibu ini sebuah tantangan gitu? Kalau dia istilahnya tantangan itu banyak sih Pak Atri. Tapi sebagai seorang pemimpin, apapun ceritanya, tantangan itu kita memikirkan resikonya seminimal mungkin. Dan efeknya bagi pihak sekolah nol gitu kalau bisa. Kita membutuhkan dukungan yang positif dari semua warga sekolah ini. Baik dia gurunya, baik dia semua yang ada di lingkungan sekolah, baik TU-nya, baik dia siswanya. Seperti itu. Dan mencari solusi yang terbaik lah. Supaya semua berlapang dada. Artinya tidak ada yang merasa dikucilkan seperti itu. Artinya tetap mengedepankan Iya, juga tidak ada apa pilih ya, kasih. Yang penting kita tadi itu tidak lepas dengan bertatap muka. secara personal. Harus dipanggil, iya harus panggil semua yang bermasalah. Baik Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu gitu Bu ya dalam sebuah kasus yang dilema etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Berikutnya dalam bentuk prosedur seperti apa menjalankannya? Oh, Ada jadwalnya? kalau dia Pak permasalahan itu kita mengatasinya, mengambil keputusan itu adalah tidak terjadwal. Ada kadang-kadang masalah itu bisa diselesaikan pas di saat masalah itu kita terima atau kita ketahui. Tapi ada juga masalah itu perlu didiamkan dulu. Oh, iya. Kenapa? Karena kan di saat orang misalnya ada masalah, dia emosi, malah memperkeruh masalah kalau langsung kita ini kan. Tapi kalau udah misalnya boleh dimalamkan besoknya, tapi kita tidak lepas dengan memanggilnya juga. Apa sih masalahnya? Kenapa bisa begitu? Akhirnya dia kan setelah reda emosinya, mungkin itu memperbaik masalah. Keputusan yang kita ambil pun mungkin bisa nanti itu merasa efektif. Dilihat psikologi orangnya juga ya Bu? Iya, Tidak menengok ada- kondisinya. Tidak ada jadwal tertentu gitu loh. Tidak terjadwal. Baik Bu. Menurut saya ya Pak. Iya. Berikutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam menentukan atau mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada Pak, kalau itu tetap ada saja, baik dari pihak guru. Karena kan pribadi guru itu semua tidak sama.
Kalau namanya andragogik itu kan dia, sedangkan pedagogik anak yang uh, kecil gitu, dia istilahnya kayak mana saya bilang ya, masih polos berbaik hati juga, boro-boro orang yang dewasa dia udah memiliki ilmu gitu kan. Tapi nggak selamanya orang yang memiliki ilmu itu adalah berkarakter. Tapi kalau orang sudah berkarakter, sudah tentu memiliki ilmu. Dan pemimpin yang etis itu akan selalu mengevaluasi pribadinya atau perilakunya gitu. Jadi semua istilahnya kode etik itu kita harus tahu hukumnya gitulah dalam Artinya suatu pekerjaan. tetap ada juga seorang itu ya yang bisa Iya, baik pengawas sekolah, sendiri juga. dia kan bisa juga terlibat pengawas. Bu, untuk terakhir mungkin dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa saja yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu sebelumnya dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Ada pengalaman Ibu dan pembelajaran apa yang bisa Ibu ambil dari pengalaman pengambilan keputusan yang berhubungan dilema etika? Sebenarnya Pak, setiap permasalahan itu selalu kita adakan dalam musyawarah atau rapat dewan guru agar lebih cepat menemukan solusi yang terbaik. Juga bisa berkonsultasi dengan pengawas sekolah atau komite sekolah untuk meminta saran dan masukan yang terbaik bagi permasalahan yang kita hadapi. Tapi insya Allah semua masalah pasti ada solusinya. Artinya kalau saya tangkap tadi, tetap mengedepankan musyawarah dan jika memungkinkan butuh bantuan dari pengawas atau tetap dilibatkan juga ya. Iya, tetap Pak. Karena namanya lingkungan sama dengan itu apa namanya ya. Kalau kita organisasi itu tidak lepas dengan mengambil keputusan dengan cara musyawarah dan mufakat. Terkait komite, Bu, kira-kira ada juga pelibatan komite biasanya, Bu, dalam mengambil keputusan dilema etika seperti ini. Ada kasus sesuatu berhubungan selain pihak sekolah kan ada komite yang masyarakat. Ada juga berarti. Besar, Ya. perannya besar dia Iya, Pak, komite sekolah. Karena apapun ceritanya komite sekolah itu dia harus mengetahui. Bahkan dana pun semua itu mau kemana-mana itu kita buat itu dia harus tahu. Ya nggak boleh kita berdiri sendiri. Kalau misalnya itu di suatu tim gitu. Jadi beban kita pun semakin ringan dan harus memang ada keterbukaan. Gitu. Baik, Bu, dari sekian pertanyaan tadi, mungkin saya juga bisa mengambil pelajarannya atau pengalaman Ibu sebagai pemimpin. Semoga apa yang kita wawancarai hari ini menambah wawasan saya pribadi sebagai CGP. Dan terima kasih Bu atas waktu yang Ibu berikan. Ini itu dulu beberapa pertanyaan yang bisa saya utarakan ke Ibu dan Ibu tadi sudah menjawab. Semoga kedepannya Ibu bisa selalu membantu saya, khususnya yang CGP yang ada di sekolah ini. Baik, Pak Atri, saya bangga juga dengan CGP karena dengan adanya CGP ini mungkin bisa inovasi baru atau perubahan baru mendobrak untuk kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Dan majulah bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Amin. Bu, terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama Pak Atri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melakukan wawancara dengan salah seorang ibu kepala sekolah SD Negeri 085116 Sibolga. Selamat pagi, Bu. Pagi Pak Adri. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Dahliani Nasution SPD MPD, jabatan Kepala Sekolah SD Negeri 085116. Ya. Mohon izin Bu, saya mau minta waktu sebentar. Saya akan mewawancarai Ibu terkait mendapatkan sebuah wacana pengambilan keputusan selama menjalankan tugas sebagai pemimpin di sekolah ini, Bu. Ibu ada waktu ya, Bu ya? Ya, Untuk saya wawancarai sebentar. bisa. Ya, terima kasih ya, Bu. Jadi sebelumnya saya akan mewawancarai Ibu ini murni ingin mendapatkan informasi saja terkait bagaimana praktik pengambilan keputusan di sekolahnya Ibu pimpin. Baik Bu, untuk
untuk pertanyaan yang pertama, kita langsung saja ya Bu. Bagaimana selama ini Ibu dapat mengidentifikasi gitu Bu, terkait dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah ini? Terima kasih Pak Adri. Pertanyaannya untuk mengidentifikasi masalah kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral. Ya, Dimana jika kita menghadapi masalah, terlebih dahulu kita harus mengidentifikasi dulu. Nah, mengidentifikasinya pertama-tama kita lihat dulu masalah tersebut apakah benar menurut hukum, ya. Misalnya ada dua masalah. Masalah satu benar menurut hukum dan satu lagi tidak benar menurut hukum. Nah, langkah kedua adalah jika kedua-duanya benar, tapi dia benar menurut sosial, seperti itu ya, benar menurut sosial. Nah, dalam hal itulah kita harus identifikasi dulu. Setelah itu kita lihat bagaimana keurgenannya, ya, keurgenannya, kepentingannya itu seperti apa, dan tentu saja berbeda keputusan dalam setiap kasus-kasus yang ada, seperti itu. Berarti dilihat lagi dari beberapa sisi ya, hukum dan kepentingan. Iya. Baik Bu, untuk pertanyaan berikutnya Bu, selama ini Bu ya, mungkin Ibu sudah menjalankan keputusan atau mengambil keputusan di sekolah ini dalam berbagai hal, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang mungkin sama-sama bernilai benar dan bernilai kebajikan gitu. Kira-kira Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ini, terutama yang dalam kasus-kasus yang sama-sama benar dan memiliki nilai kebajikan? Oke, terima kasih Pak Adri. Ini ada kasus sama-sama benar dan sama-sama memiliki nilai kebajikan. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, bahwasanya langkah pertama juga kita harus mengidentifikasi masalah tersebut, ya, siapa-siapa saja yang terlibat dalam masalah itu. Setelah itu kita kumpulkan faktanya, Pak Adri, ya, kita kumpulkan faktanya. Setelah itu, di mana setelah kita mengumpulkan fakta, kita akan mengambil keputusan dengan mengutamakan prinsip kekeluargaan, ya, mengutamakan prinsip kekeluargaan dan musyawarah untuk mengambil mufakat, seperti itu Pak. Jadi tetap mengedepankan berbagai pertimbangan juga ya Bu, Iya. dikasih dulu dan diakhiri dengan musyawarah juga. Iya. Ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Berikutnya Bu, dalam mengambil suatu keputusan, kira-kira Bu, menurut Ibu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan di sekolah ini dalam mengambil suatu keputusan ini? Kita langsung saja kepada contoh ya Pak Adri. Boleh. Misalnya ada guru yang bermasalah ya. Jadi kita langkah pertamanya memanggil kedua guru tersebut untuk menggali sebenarnya masalah apa yang terjadi, guna mendapatkan keterangan inti permasalahannya apa dan kira-kira apa jalan keluarnya dari permasalahan tersebut. Biasanya saya melakukan coaching terhadap guru tersebut dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan terhadap guru tersebut, kedua belah pihak. Nah, dan akhirnya saya mempertanyakan kepada guru-guru tersebut kira-kira apa jalan keluar daripada masalah tersebut. Seperti itu Pak. Berarti mengedepankan ide yang bersangkutan dulu seperti itu. Iya. Berikutnya Bu, dalam mengambil keputusan yang tanggung jawab tadi, kira-kira selama ini apa hal yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika? Yang saya anggap efektif sekali dalam pengambilan keputusan adalah
dengan yang tadi melakukan coaching ya. Iya. Karena kita tahu sebenarnya apa mau dia, ya, apa mau guru tersebut. Kita pertanyakan. Nah, di sini kita tidak diktator, ya, tidak memberikan seperti ini harus seperti ini, tidak. Kita harus memiliki, seperti saya selalu memegang teguh prinsip memanusiakan manusia. Ditanya dia sebenarnya mau apa, nah, seperti itu ya. Kita gali dengan melakukan coaching tadi. Jika masalahnya berat, ya, jika masalahnya berat tidak bisa kita putuskan sendiri, kita akan ajak dewan guru yang lain untuk bermusyawarah bagaimana sebenarnya jalan keluar dari masalah tersebut, sehingga tidak ada terjadi perselisihan dan menambah perselisihan antara guru yang satu dengan yang lain, seperti itu. Jadi tetap melibatkan atau berkolaborasi juga dengan Ya, guru berkolaborasi yang lain. dengan guru yang lain. Berikutnya Bu, kira-kira hal-hal apa saja yang menjadi tantangan bagi Ibu sebagai pemimpin di sekolah ini dalam hal pengambilan keputusan? Ya, terima kasih Pak Adri. Ya. Kita bercerita mengenai tantangan, ya. Tantangan dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika. Nah, tantangannya yang saya hadapi adalah di mana bahwasanya saya dulu sebelum kepala sekolah adalah guru di sini. Nah, untuk terlalu keras kita pun tidak sanggup karena itu adalah teman-teman kita dulu ya kan. Untuk lembut dan memberikan ruang pengertian kepada guru-guru, kadang-kadang mereka itu jadi manja. Nah, itu adalah suatu tantangan yang saya hadapi dalam mengambil keputusan-keputusan dalam kasus-kasus dilema etika. Seperti itu. Karena Ibu dulu sejatinya seorang guru di Iya. sekolah yang sama gitu ya. Iya. Saya guru di sini dan diangkat menjadi kepala sekolah di sekolah ini juga. Ya, luar biasa ya Bu. Tantangan yang Ibu katakan gitu. Jadi terkait jadwal ini. Oh ya. Apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus yang berhubungan dengan dilema etika? Ini yang pertama ini soalnya mungkin saya sambung saja Bu. Ya. Jadwal. Yang kedua, apakah jika ada kasus dilema etika yang terjadi dalam pengambilan keputusan, bagaimana kira-kira penyelesaiannya? Apakah langsung di tempat atau Ibu memiliki suatu jadwal untuk penyelesaiannya? Kira-kira bagaimana untuk terkait? Terima kasih Pak Adri, menarik sekali pertanyaannya ya. Iya. Jadi mengenai penyelesaian kasus-kasus dilema etika ini, kita tadi kan melakukan identifikasi dulu ya, Iya, masalahnya. Kita identifikasi masalahnya, data-datanya, fakta. Setelah itu kita lihat dulu kasusnya itu berat apa enggak, ya. Jika kasusnya itu langsung diselesaikan di tempat, kita akan selesaikan langsung. Tetapi jika kasus tersebut, contohnya ada kasus kita pertanyakan, akan karena dia lagi emosi, akan menambah emosi dan muncul kasus yang baru, ya kan? Masalah yang baru itu akan kita diamkan dulu, ya. Kita akan lihat sampai guru tersebut memang sudah dingin hatinya. Contohnya besok baru dipertanyakan, dilakukan coaching besoknya. Karena ada beberapa masalah-masalah itu dipertanyakan pada saat itu langsung emosi, karena guru tersebut lagi emosi, seperti itu Pak. Jadi kita lihat dia memang masalahnya masalah berat atau masalahnya masalah bisa diselesaikan di tempat pada waktu itu juga, seperti itu. Artinya bisa saya tarik kesimpulan bahwa tidak ada jadwal ya, melihat situasi. Situasi dan kondisi juga. Iya. Bu, ya. Baik Bu, dari kasus dilema etika atau pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kasus-kasus dilema etika, kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan suatu keputusan yang berkaitan dengan kasus dilema etika? Yang berkaitan dengan kasus dilema etika ini, bahwasanya tentu saja yang membantu kita adalah dewan guru di sekolah ini ya, dimana melihat tadi tetap juga kita melihat daripada kasusnya. Ada kasus itu
hanya kita tangani sendiri saja udah oke, ya. Tidak perlu diajak guru-guru yang lain membicarakannya, ya. Sudah oke dan sudah selesai. Tetapi kalau misalnya memerlukan dibawa kepada forum, kita akan ajak guru-guru untuk bermusyawarah. Ada juga dipertanyakan kepada guru individu, tidak musyawarah. Misalnya ini masalahnya dia sepertinya terlalu rahasia atau bagaimana. Jadi ada beberapa guru yang akan kita pertanyakan. Contohnya ada Bu Asri. Bu Asri, bagaimana Bu kalau begini kita buat atau begini, kita tukar pikiran kepada individu lah. Jika tidak terlaksana juga, kita akan tidak terselesaikan juga, kita akan bawa kepada forum musyawarah guru. Seandainya dan belum pernah, dan belum pernah, seandainya tidak terselesaikan juga, kita akan ajak pengawas dan komite untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi biasanya duduk berdua aja atau diajak dengan guru-guru yang lain, insya Allah sudah selesai, Pak. Ya. Untuk berikutnya yang mau saya tanyakan adalah terkait dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi di hasil wawancara kita. Kira-kira Bu, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu selama jadi pemimpin sekolah ini dalam mengambil sebuah keputusan yang berhubungan dengan dilema etika? Terima kasih, Pak. Pengalaman yang saya ambil dari selama mengambil keputusan dalam masalah-masalah ini, bahwasanya pertama-tama saya berusaha tidak menyakiti hati orang, ya. Artinya kita harus memanusiakan manusia, dan kita pertimbangkan agar guru tersebut tidak sakit hati kepada kita, karena ini adalah sekolah ini perlu tim, ya, kerjasama yang baik, dimana kita harus hargai guru-guru tersebut sehingga mereka akan menghargai kita. Jadi dengan semua keputusan-keputusan yang ada, diharapkan kepada guru-guru juga bertanggung jawab atas keputusan-keputusan yang diambil bersama dengan musyawarah. Artinya tetap mengedepankan azas kekeluargaan, musyawarah gitu ya. Iya, Pak. Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Dari beberapa pertanyaan tadi saya bisa mendapatkan informasi juga dari Ibu. Semoga Ibu sukses ke depannya, sehat-sehat selalu. Dan tentunya tidak bosan-bosan berbagi ilmu dan pengalaman kepada kami selaku CGP tentunya. Semoga Ibu bisa kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih Bu atas waktunya. Baik, demikianlah hasil wawancara saya dengan salah seorang pimpinan, yaitu Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 085116 Sibolga. Semoga dari hasil wawancara tadi bisa menambah wawasan kita bersama terkait pengalaman-pengalaman selama menjadi pemimpin di sekolah atau di tempat-tempat tugas dimanapun berada. Demikian saja, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya. Kali ini saya sudah berada di SD Negeri 084885 bersama Ibu Kepala Sekolah. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bapak. Boleh perkenalkan dirinya, Bu? Baiklah, saya Sisilia Suryanti Sitanggang, saya Kepala Sekolah SDN 084085 Sibolga. Jadi Bu, seperti yang sudah saya janjikan sama Ibu semalam, saya hari ini kita ada kegiatan wawancara bersama saya. Ini merupakan tugas dari kegiatan calon guru penggerak yang sedang saya jalani. Jadi di sini Bu, saya ingin bertanya terkait dengan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika dan rujukan moral. Bisa kita mulai, Bu? Silakan. Pertama, selama ini kira-kira Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau selama ini saya mengidentifikasi kasus-kasus tersebut apakah itu etika atau rujukan moral dari nilai-nilainya. Kalau dilema etika itu
itu ada dua kepentingan dan nilai-nilai yang sama-sama benar. Iya. Sedangkan rujukan moral itu ada benar dan ada yang salah. Jadi harus memilih salah satunya. Jadi dalam pengambilan keputusan di sekolah ibu ini, kira-kira untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan ini, bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusannya? Untuk pengambilan keputusan yang ada dua kepentingan dan nilai-nilai yang sama benarnya, saya mengambil keputusannya itu dengan menganalisanya terlebih dahulu. Baru saya ambil keputusan yang mana yang lebih nilainya yang lebih diutamakan dan bisa dipertanggungjawabkan. Berarti ada semacam analisa di awal. Ya, analisanya itu harus yang secara objektif lah. Ya, berikutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan ini? Biasanya untuk mengambil keputusan itu, untuk pertama sekali itu saya menganalisa masalah yang dihadapi, mulai dari prinsip-prinsip apa yang terdapat dalam masalah tersebut, kemudian orang-orang yang terlibat, dan kepentingan-kepentingan apa yang diinginkan oleh orang-orang yang terlibat. Di sini saya berusaha menganalisanya secara objektif. Dari hasil analisa saya tadi, baru saya bisa mengambil keputusan yang lebih lanjut lagi. Jadi tetap mengutamakan musyawarah juga. Ya, Diskusi. hasilnya begitu. Tapi setelah hasil analisa dulu, baru saya komunikasikan dan dimusyawarahkan untuk mengambil keputusan lebih lanjutnya. Berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektifnya ya. Iya. Untuk hal-hal yang efektif itu, yang pertama sekali itu harus ada nilai yang harus dilihat dulu, yang diutamakan. Baru pengambilan keputusannya itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir itu diusahakan untuk memperkecil efek negatif dari keputusan yang sudah diambil. Artinya lebih ke dianalisa sambungan analisa tadi lah Bu. Iya. Tidak lanjut dari analisa tadi. Iya. Berikutnya Bu, terkait pengambilan keputusan tadi, kira-kira selama ini hal-hal apa saja yang ibu anggap suatu tantangan dalam hal pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika ini? Tantangan yang paling sering saya temui di lapangan itu ini berhubungan dengan pola pikir. Iya, mindset orang. Kalau dalam mengambil keputusan itu ada hal-hal yang harus diutamakan. Itu kan susah. Iya, betul. Orang kan hanya mementingkan kepentingannya, padahal ada harus nilai yang diutamakan, ada harus pertanggungjawaban dan konsekuensi yang harus dilihat di akhir keputusan kita. Jadi lebih ke mindset yang Iya, mindsetnya, karena kepentingan tantangan. orang kan berbeda-beda. Untuk berikutnya terkait masalah penyelesaian kasus dilema etika, apakah ibu memiliki jadwal tertentu atau jadwal khusus dalam penyelesaian kasus dilema etika ini, atau ibu menyelesaikannya secara langsung selesai di tempat, atau memiliki sebuah jadwal seperti itu kira-kira? Tergantung masalah dan kondisinya, Pak. Ada memang masalah itu yang memang harus segera ditangani. Ya. Memang saya langsung konfirmasi ke orangnya. Tapi memang ada masalah itu yang perlu proses. Ya, perlu pengamatan dulu dengan fakta yang didapat, terus perlu konfirmasi, baru dikomunikasikan, baru dilakukan pendekatan persuasif. Akhirnya musyawarah untuk mengambil keputusan. Jadi tergantung masalah dan kondisinya. Gitu. Artinya tidak memiliki jadwal ya Bu? Tidak. Gitu.
Berikutnya Bu, saya ingin bertanya terkait apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan sebuah keputusan, terutama yang berhubungan dengan dilema etika ini. Kalau untuk orang-orang yang membantu bisa mengambil keputusan, saya biasanya kalau di sekolah saya berdiskusi dengan orang-orang ataupun guru-guru yang berkompeten. Lebih lanjutnya saya berkomunikasi dengan pengawas sekolah. Itu yang biasanya saya Mempermudah. iya, orang-orang yang bisa mempermudah mengambil keputusan. Jadi tadi saya tangkap sedikit, ada orang-orang yang berkompeten ini kira-kira bisa dijabarkan, maksudnya dari guru atau Dari guru dari guru ya, dari Bu, ya? guru, rekan Selain guru di pengawas. sini, iya, selain pengawas yang berkompeten, yang bisa lah kompetennya itu baik dari segi kepribadiannya, yang bisa memandang segala sesuatu dengan objektif lah. Iya. Dan tentunya tadi sesuai yang Bu sampaikan, yang memiliki pola pikir yang Iya, pola pikir yang Sesuai tadi, Bu, ya? iya, yang objektif lah memandang suatu masalah. Terus, Bu, ini penjabaran dari pertanyaan ini saja yang ingin saya tahu ya, dari pengalaman sama Ibu. Kira-kira selain pengawas sekolah, pihak seperti komite gitu, apakah mungkin dilibatkan atau mungkin bisa membantu Ibu dalam hal ini atau bagaimana? Bisa untuk beberapa kasus tertentu bisa iya. melibatkan komite, tapi kan tidak semua kasus Iya, kan. betul. Ada beberapa kasus yang melibatkan komite, terlebih yang berhubungan dengan sekolah, lingkungan sekolah lah pada umumnya. Kembali lagi Bu, ya, lihat kasusnya Bu. Iya, melihat kasusnya. Karena tidak semua juga bisa Enggak semua. dilibatkan, ya. Baik, berikutnya Bu, dari semua yang sudah Ibu sampaikan tadi terkait pertanyaan-pertanyaan saya, pembelajaran apa kira-kira yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu sebelumnya terkait dalam mengambil keputusan dilema etika ini, sesuai pengalaman Ibu? Pengalaman saya yaitu dalam menangani sebuah masalah dan mengambil keputusan itu memang harus terlebih dahulu dianalisa. Harus dianalisis masalahnya, terus dalam pengambilan keputusannya itu harus berdasarkan nilai dan prinsip yang paling bisa dipertanggungjawabkan. Ya, analisa apa ini kasusnya gitu. Iya, Nah, dianalisa. seperti itu. Seterusnya barulah nanti di Nilai mana yang Nilai paling mana yang- bisa dipertanggungjawabkan, yang sesuai dengan konsekuensinya. Jadi dari semua pertanyaan yang sudah saya sampaikan tadi, ada beberapa poin penting yang bisa saya ambil juga, manfaatnya bagi diri sendiri ya Bu ya, untuk pengalaman saya ke depan. Tapi secara keseluruhan untuk wawancara kali ini saya rasa sudah cukup Bu untuk pertanyaan, dan saya berharap dari jawaban-jawaban ini bisa belajar banyak dari Ibu, karena Ibu sudah sebagai seorang kepala sekolah atau pemimpin pembelajaran. Dan mudah-mudahan nanti di lain kesempatan Bu, kalau ada butuh bantuan dari Bu, saya minta waktunya kembali gitu. Oh, dengan senang hati Bapak. Mudah-mudahan dengan percakapan kita ini kan kita ini berbagi namanya Ya. kan, sharing. Di lain kesempatan, bila Bapak juga nantinya punya kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin di Amin, sebuah amin. institusi, mudah-mudahan Ya. bisa dipraktekkan dalam mengambil keputusan. Terima kasih Bu atas supportnya dan atas waktu yang sudah diberikan. Semoga apa yang sudah kita laksanakan ini ada memiliki tambahan pengetahuan lah bagi saya pribadi, terutama dalam mengarungi pendidikan calon guru penggerak. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Banyaknya maaf Bu kalau ada saya salah. Oke, Terima kasih Bu. sama-sama.